Halo, berjumpa kembali di perkuliahan Sistem Manajemen Informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem manajemen informasi dan perannya pada masyarakat jejaring. Sebelum kita masuk ke seperti apa yang disebut dengan masyarakat jejaring, kita perlu mereview lingkup pembahasan kita yang disebut dengan sistem manajemen informasi. Sistem manajemen informasi mempelajari konsep dasar tentang sumber daya informasi dan pengelolaan informasi maupun teknologi yang digunakan. Sistem informasi manajemen juga mempelajari berbagai aplikasi manajemen sistem informasi bisnis. Perlunya mempelajari tentang masyarakat jejaring karena hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang bentuknya disebut sebagai network society atau masyarakat jejaring. Inilah gambaran makronya bahwa di dunia yang kita tinggali hari ini telah dihuni oleh manusia lain yang jumlahnya mencapai 8 miliar 8 juta manusia. Dan di antara angka tersebut, 66% di antaranya, lebih dari 5 miliar manusia telah terhubung dengan internet. Titik terjauh di muka bumi telah terjejaring dengan internet sehingga manusia yang terjauh akan dapat menerima informasi secara real time dari manusia yang lain. Tidak ketinggalan dengan yang terjadi di Indonesia. Jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 278 juta, sekitar 66,5% di antaranya telah terjejaring dengan internet. Itu jumlahnya mencapai 185 juta. Dengan 353 juta kepemilikan perangkat. Artinya mencapai 126% dari jumlah total populasi. Lebih banyak jumlah perangkat seluler dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Angka-angka yang diperlihatkan berikut menunjukkan adanya perbedaan tentang keterhubungan manusia Indonesia dengan internet. Ada yang bersumber dari International Telecommunication Union, ada yang dari CIA World Facebook, ada yang dari Internet WorldStar. Jumlahnya sekitar 66,5% hingga 76,2%. Angka yang mana yang lebih tepat? Sesungguhnya ini lebih dipengaruhi oleh cara atau metode di dalam melakukan penghitungan. Anda tinggal memilih angka mana yang akan Anda acu. Tapi yang lebih penting dari itu, dari jumlah 278,7 juta manusia Indonesia yang terjejaring dengan internet, 99,4% diantaranya mengakses informasi itu berbasis dari perangkat seluler. Jadi kalau Anda adalah pengusaha yang mengkomunikasikan produk Anda, maka Anda perlu mempertimbangkan bahwa iklan-iklan Anda, promosi-promosi Anda, komunikasi Anda, platform untuk marketplace Anda harus tersedia di dalam perangkat mobile seluler. Nah, dari angka-angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan suatu pertumbuhan yang signifikan. Dan juga kalau kita lihat penggunaan medianya yang paling kerap kalau kita bandingkan misalnya dengan perangkat seluler dibandingkan dengan televisi yang ada di rumah, desktop atau laptop yang kita miliki, kemudian juga konsol games dan sebagainya, penggunaan media seluler itu menempati posisi yang paling tinggi. Dari penggunaan total waktu harian, Indonesia ini termasuk negara dengan screen time yang paling tinggi di dunia. Kalau dihitung dari jumlah penggunaan internet secara total mencapai 7 jam 38 menit, ini hampir bersamaan dengan jumlah waktu
jam kerja kita rata-rata 8 jam per hari dipotong dengan istirahat, sehingga bisa diperkirakan hampir dari seluruh jam kerja kita itu tidak lepas dari internet. Demikian juga ketika kita menengok pada penggunaan internet oleh ibu-ibu rumah tangga, oleh para mahasiswa yang belum terikat pada pekerjaan di kantor dan sebagainya, juga mengandalkan internet. Nah, dari apa yang ingin saya tunjukkan menggunakan angka-angka ini, bahwa internet sebagai perangkat untuk mempertukarkan informasi itu merupakan hal yang lazim, merupakan hal yang bisa kita sebut sebagai realitas yang tidak terbantahkan. Ini yang menyebutkan kemudian kita hidup di dalam masyarakat dalam keadaan yang disebut sebagai mobile moment. Mobile moment di sini disebutkan adalah suatu titik, suatu keadaan di ruang dan waktu di mana penggunaan perangkat mobile untuk menanggapi atau untuk memenuhi kebutuhan informasi, layanan maupun keterhubungan. Jadi kehidupan yang diperantarai oleh perangkat mobile melahirkan suatu keadaan yang disebut sebagai mobile moment. Nah, dalam perkembangan tersebut kalau kita lihat memang terjadinya secara bertahap, bidang-bidang bisnis yang terlebih dahulu memanfaatkan penggunaan internet, kemudian pada aplikasi untuk komunikasi, kemudian juga merambah pada kehidupan-kehidupan yang lain. Kita hari ini untuk urusan transportasi, kebutuhan logistik, berita, perbankan, dan sebagainya sangat mengandalkan aplikasi-aplikasi mobile yang pada puncaknya nanti kita akan hidup di era yang disebut sebagai Internet of Things. Nah, sehingga kalau kita lihat pada masyarakat global, aktivitasnya itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Sebuah lembaga yang disebut dengan Domo Never Sleep itu menghitung aktivitas transformasi atau pertukaran informasi masyarakat dunia setiap menitnya. Anda bisa lihat lewat ilustrasi ini seperti apa sibuknya kita terlibat di dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi informasi. Nah, ini kemudian melahirkan suatu masyarakat yang dibentuk oleh struktur yaitu keberadaan internet dengan penggunaan smartphone dan dilayani oleh aplikasi sosial media, membentuk interaksi manusia secara sosial yang diperantarai oleh teknologi internet. Hidup kita hari ini tidak bisa lepas dari keperluan internet, penggunaan media sosial, juga perangkat yang disebut dengan smartphone. Nah, sementara itu kalau kita lihat tren teknologi yang terus berkembang, ini Gartner pada tahun 2022 menggambarkan perkembangan teknologi dunia ketiga arah yang sangat signifikan, yaitu accelerating growth, sculpting change, dan juga engineering trust. Accelerating growth itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang berupaya untuk memacu munculnya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru, penggunaan artificial intelligence, sistem yang otonom, kemudian sistem yang memberikan kita pengalaman secara lengkap walaupun di dunia virtual, kemudian juga upaya untuk mendistribusi barang, layanan, dan jasa, semuanya mengandalkan perangkat-perangkat digital yang tujuannya untuk mempercepat proses sehingga terjadi pertumbuhan yang baru. Jadi selama ini kalau kita lihat dunia mengandalkan pertumbuhannya pada
produk-produk pertambangan, hasil bumi, hasil hutan. Hari ini pertumbuhan dunia ditentukan oleh pertukaran informasi. Nah, sedangkan perkembangan teknologi yang kedua yaitu mengandalkan pada digitalisasi untuk sculpting change atau untuk mempertajam perubahan yang di-drive atau diarahkan oleh teknologi digital, AI engineering, hyper automation, decision intelligence, composable application, dan para pengembang teknologi juga menyadari bahwa teknologi yang semakin canggih sesungguhnya juga rentan secara keamanan. Nah, sehingga dikembangkanlah engineering atau sistem rekayasa untuk mencapai trust, sehingga kepercayaan dan pemanfaatan teknologi digital diiringi dengan semakin amannya penggunaan perangkat-perangkat digital tersebut. Ini adalah penjelasan-penjelasan yang bisa Anda baca untuk Anda telaah lebih jauh. McKinsey tahun 2021 juga meramal perkembangan teknologi paling tidak 10 tahun ke depan, kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Gartner, yang kalau kita lihat, kita lacak sejak dikenalkannya internet pada peradaban kita, diawali dengan aplikasi Web 1.0, berkembang ke Web 2.0, hari ini ke Web 3.0, seluruhnya itu berimplikasi pada hadirnya ruang-ruang bersaing baru. Inilah arena persaingan kita yang dulu mengandalkan pada persaingan secara analog di arena-arena yang bersifat fisik, pasar fisik, sistem produksi fisik, kemudian pertukaran juga dilakukan secara fisik. Hari ini semuanya dibentuk dalam informasi. Inilah yang kemudian melahirkan Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, yang seluruhnya juga tadi ada total experience, apa yang kita rasakan secara digital dapat memberikan pengalaman yang utuh walaupun dalam bentuk virtual. Ini kemudian aplikasinya Anda mungkin kenal yang namanya Metaverse. Metaverse diterapkan di dalam entertainment, communication, bisnis. Kita bisa juga education di Metaverse, tidak hanya mengandalkan di ruang-ruang analog, di ruang-ruang kelas, atau pertemuan lewat aplikasi yang sifatnya dua dimensi seperti Gmeet, seperti Zoom, dan sebagainya, tetapi mengandalkan penggunaan Metaverse, sistemnya yang bersifat virtual, tetapi pengalaman yang kita rasakan sebagai pengalaman yang utuh, sebagai pengalaman yang nyata. Dari seluruh uraian ini, kemudian kita bisa membuat sebuah analisa bahwa inilah peran dari sistem manajemen informasi, informasi yang kita pahami sebagai berbahan baku data, data yang terkumpul dengan data yang lain menjadi informasi, kemudian informasi yang dihubungkan dengan informasi lain menjadi pengetahuan. Hari ini dengan perangkat-perangkat yang semakin canggih mengolah informasi menjadi pengetahuan, kita masuk di dalam abad pengetahuan dengan perangkat yang terbaru berbasis artificial intelligence. Lebih banyak jumlah data yang bisa diproses, jumlah data yang bisa dianalisis, dan juga data yang dibangun menjadi algoritma untuk kemudian menjadi pengetahuan. Inti dari informasi adalah memberikan kepastian, bisnis membutuhkan kepastian, pemasaran membutuhkan kepastian, politik membutuhkan kepastian. Seluruhnya itu ketika didasari dengan sistem manajemen informasi dapat terwujud untuk memberikan kepastian dan utamanya untuk menunjang pembuatan keputusan. Nah, ini Anda lihat bagaimana perusahaan-perusahaan dunia yang terlibat di Metaverse
juga perusahaan-perusahaan Indonesia tidak ketinggalan. Demikianlah kira-kira yang dapat saya sampaikan dengan apa yang disebut sistem manajemen informasi dan perannya pada masyarakat jejaring. Kita bertemu pada pembahasan selanjutnya dan Anda dapat mempelajari materi-materi ini lebih lanjut pada bacaan-bacaan yang disarankan. Terima kasih, sampai jumpa.